Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TWK CPNS 2021. Di sini ada 10 soal TWK yang sering sekali keluar pada CPNS tahun-tahun lalu. Dan di sini saya akan berikan penjelasan secara detail setiap soalnya. Jadi, mari kita belajar bersama-sama dan semoga teman-teman semua memahami ke-10 soal ini ya. Sekarang nomor 11. Loh, kok langsung nomor 11, Kak? Nomor satunya mana? Nomor satunya di video yang sudah saya upload ya, teman-teman. Kalau teman-teman belum menonton yang nomor satunya, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua. Ya. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, sekarang langsung saja kita lanjutannya, nomor 11. Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem filsafat bila sila-sila Pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan. B. Harus kita pahami sebagai totalitas. C. Susunan dan bentuknya hierarkis piramida. D. A, B dan C benar. E. A dan B benar. Nah, di sini jawabannya adalah C ya. Susunan dan bentuknya hierarkis piramida. Loh, kenapa, Kak? Nah, ini pembahasannya. Falsafah atau filsafat Pancasila adalah kekhasan dari Pancasila, yaitu kekhasannya sila-sila dari Pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan. Harus dipahami sebagai satu totalitas yang susunan dan bentuknya hierarkis piramida sebagai suatu sistem Pancasila. Berarti jawabannya C ya. Kita lanjut untuk nomor 12. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti A. Penyebaran agama dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan. C. Tersedia tempat ibadah semua umat beragama dan berdekatan. D. Setiap orang boleh berpindah dan berganti agama setiap saat jika dikehendaki. E. Menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah. Nah, di sini arti dari toleransi dalam kehidupan antar umat beragama itu apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah E ya, menghargai aktivitas inter dan antar umat agama serta pemerintah. Kenapa, Kak? Nah, ini penjelasannya ya. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah sehingga tercipta suasana yang tenang, damai, dan tentram dalam kehidupan beragama, termasuk dalam melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Jadi jawabannya di sini jelas E ya. Kalau A ini tidak mungkin ya. B juga tidak. C dan D ini juga tidak mungkin. Sekarang kita lanjut nomor 13. Toleransi antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dikembangkan untuk mewujudkan A. Tanggung jawab sebagai umat beragama berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Kesadaran beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Tanggung jawab sebagai umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkewajiban untuk selalu mengadakan hubungan antar manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. E. Kesadaran akan hidup yang rukun. Ya, di sini sudah jelas ya, teman-teman. Jawabannya adalah B. Kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Yang Maha Esa ya. Kenapakah? Nah, ini penjelasannya. Sikap toleransi antar umat beragama, saling pengertian, saling hormat menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dikembangkan. Terutama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan kepada
Tuhan yang Maha Esa ya. Tadi nomor 13 jawabannya B ya. Sekarang nomor 14. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman pause dulu sebelum saya menjawab. Jadi kan teman-teman bisa mengukur tolak ukur kemampuan teman-teman ya. Nah, lanjut ya nomor 14. Sikap toleransi perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kaitannya dengan agama maupun budaya, terutama dalam rangka A. Mewujudkan kerukunan hidup, B. Memajukan kehidupan bersama, C. Menghadapi pengaruh global, D. Mempercepat proses pembangunan, E. Memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kira-kira apa teman-teman? Jawabannya adalah A. Mewujudkan kerukunan hidup ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, ini penjelasannya juga ya. Sikap toleransi antar umat beragama, saling pengertian, saling hormat menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan bekerja sama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu terus dikembangkan. Terutama, ini perlu kita garis bawahi, terutama guna mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini merupakan pengejawantahan sila satu dari Pancasila, yaitu apa teman-teman? Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang nomor 15. Asas demokrasi Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Terutama dalam wujud apa teman-teman? Asas demokrasi Pancasila. A. Gotong royong membangun desa. B. Bekerja sama dalam bidang pertanian. C. Hubungan keluargaan yang akrab. D. Menghormati HAM atau hak asasi manusia. Dan E. Musyawarah untuk mufakat. Di sini jawabannya jelas musyawarah untuk mufakat ya teman-teman. Ingat, demokrasi ini musyawarah untuk mufakat. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman. Silahkan teman-teman baca sendiri ya. Karena di sini panjang sekali teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman pusing mendengar suara saya membacakannya. Jadi silahkan teman-teman baca sendiri. Sekarang nomor 16. Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia merupakan bukti dari dihayati serta diamalkannya secara murni. A. Pancasila. B. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Bhinneka Tunggal Ika. E. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya di sini nomor A, B, dan E ini benar ya teman-teman. Tapi yang lebih tepatnya adalah yang B ya. Ini lebih spesifik ya, sila pertama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini penjelasannya ya. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengejawantahan dari sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, paham ya? Sekarang nomor 17. Kerukunan umat beragama dilakukan dengan mengembangkan sikap A. Menghormati agama lain dengan tetap teguh melaksanakan agama. B. Menghormati orang lain jika dirasa perlu. C. Jika perlu masuk agama lain. D. Saling memaafkan jika bertemu. E. Saling pengertian. Jelas ya, di sini jawabannya adalah A ya. Menghormati agama lain dengan tetap teguh melaksanakan agama sendiri ya. Nah, ini penjelasannya. Kerukunan umat beragama dilakukan dengan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap teguh melaksanakan agama sendiri. Hal ini merupakan pengejawantahan sila pertama dari Pancasila. Kak, di sini kok ini Kak pembahasannya soal beragama terus sih Kak? Ya, karena di sini kan lagi tren-trennya ya teman-teman. Lagi tren-trennya tentang agama ya. Jadi soal CPNS itu biasanya soal yang lagi tren-trennya di berita ya. Atau di pemerintahan kita. Seperti itu ya. Sekarang lanjut nomor 18.
Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi oleh semangat kekeluargaan adalah dengan A. Mengutamakan urusan golongan yang berkuasa, B. Mempertahankan pendapat golongan yang sepaham, C. Meninggalkan ruangan rapat karena berbeda pendapat, D. Menghormati pendapat yang disampaikan, E. Melaksanakan hasil putusan bersama. Berarti jawabannya di sini E. Melaksanakan hasil putusan bersama. Kenapa? Di sini teman-teman. Penjelasannya ya. Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi oleh semangat kekeluargaan diterima dan dilaksanakan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi jelas ya, di sini jawabannya adalah E, melaksanakan hasil putusan bersama. Nah, nomor 19, buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah kumpulan surat. Nah, buku Habis Gelap Terbitlah Terang ini kan sudah terkenal ya teman-teman. Jelas ya di sini adalah apa teman-teman? D ya, R.A. Kartini. Nah, untuk Deutsche Decker Multatuli Cetnya Din sama Aben Danon itu bukan ya. Penjelasannya di sini teman-teman. Kumpulan surat Kartini pertama kali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Dur Duisternis tot Lied pada tahun 1911. Pada tahun 1922 oleh 4 saudara, Dur Duisternis tot Lied disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, atau Buah Pikiran. Buku ini terbit oleh Balai Pustaka ya. Jadi jelas ya di sini ya teman-teman, R.A. Kartini. Nah, sekarang nomor 20, nomor yang terakhir. Tanam paksa yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari A. Dehumanisme masyarakat Jawa, B. Bekerja sama dengan Belanda, C. Kesombongan Belanda, D. Pola perdagangan VOC, dan E. Usaha Belanda menguasai Indonesia. Nah, di sini apa teman-teman jawabannya? D ya, dehumanisme masyarakat Jawa. Kenapa? Nah, ini teman-teman. Kumpulan surat Kartini pertama kali diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Dur Duisternis tot Lied pada tahun 1911. Pada tahun 1922 oleh 4 saudara, Dur Duisternis tot Lied disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Pada tahun 1830 pada saat pemerintahan penjajahan hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar. Nah, perang Diponegoro ya teman-teman pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel dengan tujuan utama mengisi kas pemerintah jajahan yang kosong atau menutupi defisit anggaran pemerintah penjajahan. Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa, seperti kopi, tebu, dan nila. Penduduk dipaksa menggunakan sebagian tanah garapan minuman 1/5 luas dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah. Habis Gelap Terbitlah Terang, buah pikiran. Buku ini terbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, jadi dari dehumanisme masyarakat Jawa ya teman-teman. Kasihan ya teman-teman. Untung pada saat ini kita sudah merdeka ya. Kalau tidak itu kita selalu bekerja ya teman-teman. Belum bekerja untuk diri sendiri, sudah itu bekerja untuk pemerintah ya. Perlu kita syukuri untuk hidup zaman sekarang. Oke teman-teman, itu tadi 10 soal CPNS TIU yang insya Allah sering sekali keluar di tahun CPNS tahun-tahun lalu ya. Semoga nanti di tahun ini soalnya seperti ini teman-teman, yang sudah kita hafal keluar, sehingga teman-teman bisa mendapatkan NIP
pada tahun ini dan bisa menjadi CPNS yang amanah. Maaf ya teman-teman, di sini banyak suara ayam karena di sini pedesaan teman-teman ya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.